Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya, Jiadatul Fadila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Sebelum masuk pada pembahasan, kita harus tahu nih, apa sih standarisasi jaringan komputer itu? Standar jaringan atau disebut juga dengan protokol merupakan kebutuhan akan interkoneksi antar komputer, standarisasi atau kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software, di mana pada tahun 1970-an International Organization for Standardization atau ISO membuat referensi Open System Interconnection atau OSI untuk kebutuhan kompatibilitas yang membuat standar agar produk dengan vendor berbeda saling berkomunikasi. Model OSI atau Open System Interconnection. Apa sih yang dimaksud dengan OSI layer? OSI layer diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Selain itu, OSI layer juga memiliki 7 layer. Yang pertama ada physical layer. Physical layer adalah perangkat yang beroperasi pada hook dan repeater yang menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi dan menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0 dan menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin. Kemudian pada layer kedua terdapat data link layer. Data link layer adalah perangkat yang beroperasi pada bridge dan layer kedua switch, yang berfungsi untuk grouping data secara logika dan menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame dan menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC dan melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Kemudian pada layer ketiga terdapat network layer. Network layer merupakan perangkat yang beroperasi pada router dan layer ketiga switch yang menyediakan pengalamatan secara logikal dan berfungsi untuk routing, menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan dan pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data dan mempertahankan QoS atau delay, transit time, dan jitter, dan lain-lain. Selanjutnya pada layer keempat ada transport layer. Transport layer berfungsi sebagai segmentation atau menerima data dari layer di atasnya dan memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil dan berfungsi sebagai flow control dan error control untuk melakukan perbaikan kesalahan dan sebagai data transport reliability. Kemudian pada layer kelima ada session layer yang berfungsi sebagai dialog control untuk memantau giliran pengiriman dan menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah dan berfungsi untuk sinkronisasi untuk menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Kemudian pada layer ke-6 ada presentation layer. Presentation layer merupakan tempat bagaimana data dipresentasikan, tipe data enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contohnya seperti JPEG, GIF, ASCII, ABCD. Selanjutnya layer terakhir atau layer ketujuh ada application layer. Layer di mana tempat layanan aplikasi yang sangat dekat dengan user dan menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Protokol yang bekerja pada OSI layer. Yang pertama pada application layer ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file. Kemudian ada NFS atau Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Kemudian ada DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP.
Kemudian selanjutnya ada POP3 atau Post Office Protocol, kemudian ada MIME, Multi-Purpose Internet Mail Extension, kemudian ada SMB, Server Message Block, dan NNTP, Network News Transfer Protocol, dan DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Selanjutnya, protokol yang bekerja pada presentasi layer. Yang pertama ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian ada SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Kemudian protokol yang bekerja pada session layer, yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Kemudian ada NetBIOS atau NetBIOS Extend User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan lunak. Kemudian ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Kemudian ada PAP atau Printer Access Protocol, berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Kemudian ada SPDU atau Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Selanjutnya protokol yang bekerja pada transport layer. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Kemudian yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya protokol yang bekerja pada network layer. Yang pertama ada IP atau Internet Working Protocol, kemudian ada ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Kemudian ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Kemudian ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Kemudian ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Kemudian selanjutnya ada protokol yang bekerja pada data link layer. Yang pertama ada PPP atau Point to Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Kemudian ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Model TCP/IP atau Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Apa sih yang dimaksud dengan TCP/IP layer? TCP/IP adalah suatu set aturan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain di jaringan komputer tanpa melihat perbedaan jenis hardware. Pada TCP/IP layer memiliki 4 layer, yaitu yang pertama network access, berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. Network access layer terbawa dari model TCP/IP. Kemudian yang kedua ada internet, berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman data paket. Kemudian ada transport, berfungsi untuk mengadakan komunikasi antar dua komputer dan mengirimkan paket, yaitu TCP dan UDP. Kemudian yang terakhir ada application, berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan, yaitu Telnet, FTP, HTTP, SNMP, bekerja pada lapisan ini. Perbedaan model OSI dan TCP/IP layer. Perbedaannya bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. 3 layer terakhir, layer pada OSI yaitu application layer, presentation layer, dan session layer digabungkan menjadi satu layer pada model TCP/IP yaitu menjadi application layer saja. Sedangkan layer yang keempat yaitu layer transport tetap tidak berubah. Network layer pada model OSI berganti nama menjadi internet layer,
Pada model TCP/IP, dua model pertama yaitu data link layer dan physical layer. Pada model OSI disederhanakan menjadi satu layer yaitu link layer pada model TCP/IP. Perbedaan antara TCP/IP dan UDP. Apa sih yang dimaksud dengan UDP? UDP atau User Datagram Protocol merupakan bagian protokol yang masih menggunakan sistem lapisan transport TCP/IP, memiliki karakter unreliable dan tanpa koneksi antar satu dan beberapa host dalam jaringan TCP/IP. Kemudian perbedaan TCP/IP dan UDP layer. Apabila TCP menggunakan koneksi, UDP justru tidak memerlukan koneksi. Kemudian yang kedua, perbedaan pada fungsinya. TCP berfungsi saat sebuah pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya sedang melintasi internet, sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan, UDP dapat pula meneruskan paket yang dikirim ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. Selanjutnya, perbedaan pada jenis aplikasi yang menerapkan protokol. TCP/IP biasa diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya yang tidak terlalu cepat. Aplikasi yang bisa menggunakan protokol TCP adalah platform email dan situs web. UDP biasa digunakan pada aplikasi memerlukan transfer data yang sangat cepat seperti game streaming VoIP. Untuk kecepatan transfer, TCP lebih lambat daripada UDP, dan dalam hal keandalan, TCP menjamin data yang ditransfer sampai dengan utuh, sedangkan UDP tidak. Macam-macam network protokol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol, protokol yang digunakan oleh World Wide Web. Kemudian ada Telecommunication Network Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian ada File Transfer Protocol atau FTP, kemudian ada Lightweight Direction Access Protocol atau LDAP, kemudian ada Secure Socket Layer atau SSL, kemudian ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, kemudian ada Secure Cell atau SSH atau Post Office Protocol Version atau POP3, kemudian ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, kemudian ada Internet Control Message Protocol atau ICMP, dan yang terakhir ada Point-to-Point Protocol, Domain Name System atau DNS, dan HTTPS. Selanjutnya ada port. Port memiliki dua macam, yaitu ada well-known port dan reserved port. Port ini memiliki range dari 0 sampai dengan 1023, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA. Port ini hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya ada registered port. Port ini memiliki range dari 1024 sampai dengan 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Sekian pemaparan mengenai standarisasi jaringan komputer kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.